Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Materi kita hari ini masih melanjutkan materi semester ganjil, yaitu persamaan garis lurus. Untuk persamaan garis lurus nanti, kalian harus mengingat kembali materi tentang persamaan linear satu variabel, kemudian koordinat kartesius, ya. Jadi harus diingat kembali untuk materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Di persamaan garis lurus nanti akan ada beberapa bagian yang akan kita pelajari, yaitu grafik persamaan, kemiringan, sifat-sifat persamaan, dan persamaan garis. Pengalaman belajar yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini adalah menggambar grafik persamaan garis lurus dan menentukan kemiringan atau gradien persamaan garis lurus. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, ya, apa sih manfaat yang kita dapatkan setelah kita mempelajari persamaan garis lurus? Coba kalian perhatikan. Gambar apa ini anak-anak? Iya, gambar tangga ya. Dan ini tangganya ada di sebuah gedung yang sangat mewah. Jadi untuk membuat sebuah tangga, itu seorang arsitek pasti akan membuat rancangan terlebih dahulu. Kira-kira kemiringan tangga itu yang pas berapa, yang bisa dilewati manusia dengan aman dan nyaman. Nah, bagaimana cara merancang? Otomatis sang arsitek harus memanfaatkan konsep persamaan garis lurus. Contoh lain lagi seperti Menara Pisa. Mungkin kalian semua sudah pernah mendengar ya, apa itu Menara Pisa? Salah satu keajaiban dunia yang bangunannya lumayan tinggi ya. Nah, itu kemiringannya pun juga dibuat atau dirancang menggunakan konsep persamaan garis lurus, dan masih banyak lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Materi pertama yang akan kita bahas adalah, jadi sebelum menggambar kalian harus tahu dulu apa sih persamaan garis lurus itu. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. Jadi di sini ada dua variabel ya, ada variabel Y dan variabel X. Kemudian M di sini merupakan koefisien dari X, C-nya adalah konstanta. Jadi untuk M dan C itu sudah berupa bilangan, sedangkan Y dan X selalu berupa huruf Y dan huruf X ya. Untuk letak, nanti X-nya bisa saja ada di ruas kiri. Bisa juga Y dan X ada di ruas kiri. Bisa juga semuanya ada di ruas kiri, ruas kanannya 0. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan lagi. Contoh persamaan garis lurus ya. Jadi kalian harus tahu yang mana sih persamaan garis lurus, mana yang bukan. Supaya saat mendapat soal nanti kalian tahu ya. Ya, di sini contohnya ada Y sama dengan 2X tambah 4, 3Y sama dengan X kurang 5, kemudian 2Y tambah X kurang 5 sama dengan 0. Jadi ini terlihat ya, yang nomor 1 sama persis dengan bentuk umum tadi, nomor 2 sedikit berbeda karena Y-nya koefisiennya bukan 1, kemudian yang nomor 3 semua persamaannya ada di ruas kiri, ruas kanannya sama dengan 0. Nah, contoh grafiknya seperti ini ya. Jadi dia menggunakan koordinat kartesius. Mana di antara persamaan di bawah ini yang merupakan persamaan garis lurus? Nah, kalian harus bisa membedakan terlebih dahulu. Yang A, X tambah 3Y sama dengan 0. Kalian perhatikan, di sini ada X dan ada Y. Pangkat X sama dengan 1, pangkatnya Y juga sama dengan
1. Itu artinya bagian A ini merupakan persamaan garis lurus. Bagian B, X kuadrat ditambah 2Y sama dengan 5. Kalian perhatikan pangkat X-nya. Di sini X-nya ternyata berpangkat 2. Berarti bagian B bukan persamaan garis lurus. Sekarang bagian C. 3Y tambah 3X sama dengan 3 pangkat 2. Jadi yang kalian perhatikan adalah pangkat dari Y dan X. Untuk letak tidak perlu diperhatikan. Jadi dimanapun dia berada, mau di kiri atau di kanan, yang penting Y dan X-nya selalu berpangkat 1. Jadi ini juga termasuk persamaan garis lurus ya. Y tambah X sama dengan 3, bisa dikatakan seperti itu ya. 3Y tambah 3X sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti bisa dituliskan 9 ya. Jadi ini merupakan persamaan garis lurus. Nah, sekarang yang bagian D. Y per 3 ditambah 3X sama dengan 12. Persamaan garis lurus atau bukan? Iya, persamaan garis lurus. Kenapa? Karena Y dan X-nya berpangkat 1. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Mana yang persamaan garis lurus, mana yang bukan ya. Selanjutnya kita masuk ke materi inti, yaitu menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, cara menggambar grafik persamaan garis lurus ada beberapa langkah ya. Yang pertama, kalian harus menentukan titik potong dulu ya. Jadi titik potongnya titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Titik potong pada sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Jika titik potong pada sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Setelah titik potong kalian tentukan, kalian menggambar dua titik potong itu ke koordinat kartesius. Cara menggambar koordinat kartesius masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Setelah itu hubungkan dua titik potong yang sudah kalian dapatkan ya sehingga membentuk garis lurus. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak contoh berikut. Gambarlah grafik persamaan garis lurus 2X tambah 3Y sama dengan 6 pada bidang kartesius. Langkah pertama, kita menentukan titik potong sumbu X terlebih dahulu ya. Boleh juga sih menentukan titik potong sumbu Y, tapi ini kebetulan Ibu menentukan titik potong sumbu X terlebih dahulu, berarti Y sama dengan 0. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Karena di sini Y sama dengan 0, ya, maka nilai Y harus kita ganti dengan 0. Diperoleh 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 itu adalah 0. Jadi 2X tambah 0 sama dengan 6. Diperoleh lagi 2X sama dengan 6. Nah, ini diingat-ingat lagi persamaan linear satu variabel ya. Karena di sini koefisiennya masih 2, maka nilai X-nya sama dengan 6 dibagi 2. Diperoleh nilai 3. Nilai X 3, kemudian Y-nya 0. Jika kita tuliskan menggunakan koordinat kartesius, berarti 3,0. Dan ini nanti letaknya pasti ada di sumbu X. Kemudian langkah kedua, kita akan menentukan titik potong sumbu Y. Caranya hampir sama, kalau tadi Y-nya yang kita ganti 0, yang sekarang X-nya yang kita ganti 0 ya. Jadi 2 dikali 0, hasilnya 0 plus 3Y sama dengan 6. 0 tambah 3Y tetap 3Y. 3Y sama dengan 6, berarti Y-nya sama dengan 6 dibagi 3. Sama dengan 2. Jika ditulis dalam koordinat kartesius, berarti X-nya yang di depan ya. Jadi X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2. Jadinya koordinatnya 0,2. Setelah kalian dapat menentukan titik potong sumbu, maka kita lanjutkan menggambar ya. Menggambar dua titik potong tersebut pada koordinat kartesius. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video berikut.
Untuk menggambarkan grafik persamaan garis lurus, langkah-langkahnya sama seperti saat kalian menggambar koordinat kartesius. Jadi kita harus membuat sumbu X dan sumbu Y ya. Karena Ibu menggunakan aplikasi, jadi sumbu X dan sumbu Y-nya langsung Ibu munculkan saja. Nah, ini ya. Jadi ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk memudahkan kalian, sumbu X-nya Ibu beri warna berbeda. Kita beri warna merah untuk sumbu X ya. Kemudian untuk sumbu Y-nya kita beri warna hijau. Nanti kita beri warna hijau ya. Jadi untuk membedakan yang mana sumbu X, mana sumbu Y. Jadi sumbu X itu ada di bagian yang mendatar atau berwarna merah di sini, kemudian sumbu Y-nya ada yang berwarna hijau atau garis tegak. Titik potong sumbu X dan sumbu Y, nih Ibu tunjukkan ini adalah 0. Kemudian bagaimana cara menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y? Titik potong sumbu X berarti letaknya ya di sumbu X ya. Syarat utamanya Y-nya sama dengan 0. Jadi tadi titik potong sumbu X-nya 3,0 kita tuliskan dengan noktah ya. Oh, kalian berarti menggunakan bulatan begitu, menggunakan pulpen. Kemudian titik potong sumbu Y, ya, titik potong sumbu Y berarti 0,2. Nah, di sini letaknya ya, tepat di sumbu Y yang bernilai 2. Jadi pada koordinat kartesius, jika dia berpasangan dengan 0, letaknya itu tepat pada sumbunya. Bisa tepat pada sumbu X atau pada sumbu Y. Nah, setelah dua titik potong kita tuliskan, maka kita hubungkan kedua titik itu sehingga membentuk persamaan garis lurus ya. Seperti ini. Jadi persamaan garisnya bisa kita tuliskan 2X tambah 3Y sama dengan 6. Ini ya persamaan garisnya. Nah, itu tadi ya contoh menggambarkan persamaan grafik garis lurus. Untuk contoh lain bisa kalian lihat di halaman 143 dan halaman 144 di buku paket. Sekarang kita lanjut ke menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Kemiringan biasa disebut dengan gradien ya. Kemiringan garis atau gradien garis itu dapat ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada diagram kartesius. Rumus untuk menentukan gradien yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah M sama dengan, nah ini biasa dibaca delta Y per delta X. Kalau di fisika ya sering muncul. Biasanya perubahan kecepatan menggunakan delta V ya kan. Nah, kalau di matematika ini delta Y dikurang delta X atau perubahan Y dibagi perubahan X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, sekarang untuk lebih memahami
Jadi ini rumusnya ya, silahkan ditandain begitu menggunakan kotak ya. Nah, sekarang untuk memahami materi tentang gradien, silahkan kalian simak contoh berikut. Contohnya, tentukan kemiringan atau gradien dari grafik berikut. Nah, jadi kalian perhatikan, ini ada gambarnya. Nah, di sini ada koordinat kartesius, kemudian ada 2 titik yang dilalui garis itu ya. Dan ini terlihat. Nah, jadi caranya kita perhatikan berapa koordinat yang dilalui garis itu. Nah, ini koordinatnya ya. Ini kalau kita hubungkan ke sumbu X, berarti dia 3. Kemudian kita hubungkan ke sumbu Y, berarti 2. Nah, jadi ini bisa kita tuliskan koordinatnya itu 3,2. Nah, sedangkan yang bagian bawah, ini kita hubungkan ke sumbu X, ya negatif 2. Kemudian dihubungkan ke sumbu Y, itu negatif 1. Berarti bisa kita tuliskan koordinatnya negatif 2, negatif 1 ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan gradiennya? Nah, kita tuliskan tadi rumus gradien M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, sekarang mana Y2, mana Y1, mana X2, mana X1. Jadi, bisa kita anggap ini ya, titik yang pertama ini kita anggap X1. Nah, Ibu ambil yang ini ya. Kemudian ini berarti Y1. Untuk X2, Y2-nya berarti, nah, nih X2-nya itu negatif 2. Nah, yang ini Y2-nya negatif 1 ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumus, salah ya, ini Y2. Oh, Ibu nulisnya Y1 ya. Jadi X1-nya 3, Y1-nya 2, kemudian X2-nya negatif 2, Y2-nya negatif 1. Jadi diingat-ingat nilai X itu yang di depan atau absis ya, nilai Y-nya yang di belakang. Nah, sehingga diperoleh gradiennya Y2. Y2 berarti negatif 1 dikurang Y1-nya itu 2. Baru dibagi X2-nya berarti negatif 2 dikurang X1-nya berarti 3. Nah, kita peroleh, nah ini jangan lupa penjumlahan bilangan bulat. Negatif 1 dikurang 2, berarti cara menghitungnya ditambahkan ya. 1 tambah 2 berarti 3, karena ini bilangannya negatif, berarti diperoleh hasil negatif 3. Baru kita bagi, negatif 2 dikurang 3, sama caranya, sama-sama negatif, berarti 2 tambah 3 itu 5, hasil akhirnya negatif 5.
Kemudian karena ada dua bilangan negatif ya, negatif dibagi negatif berarti hasilnya positif ya. Jadi gradien grafik itu adalah 3/5. Sampai sini bisa dipahami. Nah, nanti ada cara yang kedua ya, cara keduanya nanti Ibu jelaskan berikutnya ya. Untuk yang ini sudah dulu. Jadi gradien atau kemiringan grafik tersebut adalah 3/5. Ini untuk soal yang harus kalian kerjakan, silahkan. Ini ada 2 soal ya. Dua-duanya sama persis dengan contoh yang sudah Ibu sampaikan tadi. Jadi harapannya Ibu kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan dengan baik ya. Jadi ini nomor 1 silahkan dikerjakan menggunakan langkah-langkah yang udah Ibu sampaikan. Nomor 2 juga sama ya. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Jika ada benarnya, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.